Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng yang telah sudi like dan subscribe karya saya yang sederhana ini. Semoga hidup kita berkah, murah rezeki dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Aswin hari ini diajak Bude dan Pak D-nya bersekolah di kota ini. Retno sudah lama memperhatikan Aswin, keponakan, sedari masih sekolah di tingkat TK. Ia melihat anak ini sangat cerdas dan pintar membawa diri. Gesturnya elegan dan tidak kasar. Sungguh sayang dan kasihan kalau harus putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi orang tuanya. Waktu itu Retno bicara kepada Rahmat suaminya, "Mas, aku mau sekolahkan keponakanku si Aswin di tempat kita." Kasihan Mas Parto dan Mbak Nuning sudah tidak sanggup membiayai sekolah anaknya ke tingkat SMA. "Iya Bu, aku sangat setuju, Aswin itu istimewa anaknya. Dia cerdas, pintar, dan humble. Tidak gampang ngambekan dan selalu bersikap santun kepada siapapun." Aswin kini bersekolah di kota tempat budenya sudah memasuki tahun kedua. SMA 10 ini termasuk sekolah elit. Banyak anak-anak orang kaya bersekolah di sini. Tapi Aswin sama sekali tidak merasa minder, karena dia termasuk murid yang berprestasi tinggi dari sisi akademis. Selain itu Aswin dengan wajahnya yang good looking dan berpostur tinggi 180 cm berat 65 kg cukup punya daya tarik bagi teman-teman perempuannya. Begitupun teman-teman laki-laki, ia cukup banyak yang menyukainya karena Aswin merupakan bintang tim bola voli di SMA ini. Tetapi Aswin selalu ingat dan taat pada pesan ibunya, jaga salat, jaga ibadah, jangan sombong dan takabur, dan harus pintar-pintar bawa diri. Ingat kita ini hanya orang kecil, jaga jarak bila bergaul dengan orang kaya. Salsa, adik kelasnya sudah lama menyukai Aswin dan selalu berusaha mendekatinya. Aswin yang tahu bahwa Salsa adalah putri seorang anggota dewan selalu membatasi diri dan mawas diri. Ia pribadi pun merasa takut jatuh hati, mengingat Salsa ini merupakan bintang di SMA ini, tidak ada yang melebihi kecantikan Salsa. Sangat banyak teman-teman cowok yang dengan segala cara berusaha untuk menjadi kekasih Salsa. Tapi Salsa kekeh hanya mau dekat dengan Aswin. Semula Aswin merasa rikuh dan gak enak hati, akan tetapi seiring berjalannya waktu timbul rasa nyaman dan semakin kesini tumbuh rasa cinta di antara keduanya. Inilah cinta pertama atau cinta monyetnya Aswin. Yang tadinya hati-hati dan ragu-ragu akhirnya Aswin menjadi bucin kepada pesona Salsa yang memang cantik dan mempesona. Mereka pun sudah sangat lengket. Mereka pun sudah terbiasa berpelukan dan berciuman. 2 tahun kemudian Aswin pun sudah kuliah semester 4 ekonomi akuntansi. Sedangkan Salsa kelas 12 SMA. Menjelang tamat SMA Salsa dijodohkan oleh ortunya dengan putra pengusaha kaya raya. Akhirnya hubungan asmara dengan Aswin pun harus diputuskan sepihak oleh Salsa karena desakan orang tuanya yang otoriter. Di sini Aswin merasakan sakit hati yang teramat dalam. Dia patah hati dan traumatis sekali. Dia yang awalnya seperti setengah hati berhubungan dengan Salsa, namun akhirnya dia yang cinta mati. Ya begitulah, namanya juga masih hijau dan mentah pengalaman. Akhirnya Aswin curhat ke sahabat kampusnya Niko. Dan Niko dengan tangan terbuka mengajak Aswin tinggal nginap di rumah milik pamannya itu. Aswin pun berhasil menjauh bahkan tidak pernah lagi bertemu dengan Salsa. 2 tahun kemudian Aswin pun berhasil menyelesaikan kuliahnya dan langsung mendapat pekerjaan di perusahaan Bonafit di ibu kota. Aswin pun sempat mendengar bahwa Salsa sudah menikah dan punya 1 anak. Aswin bekerja dengan penuh tanggung jawab dan selalu profesional. Presiden, direktur dan jajaran pimpinan perusahaan sangat puas dengan kinerja, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun Aswin dipercaya menjabat sebagai direktur keuangan dalam usia 33 tahun. Akhirnya Aswin pun menikah dengan Anissa, gadis berhijab mantan anak buahnya dan kini sudah memiliki 1 orang putra berumur 2 tahun. Kehidupan Aswin dan Anissa berjalan harmonis penuh kebahagiaan. Anissa pun resign dan konsentrasi penuh mengurus anak dan suami.
Aswin kini sudah memiliki rumah sendiri di kawasan perumahan yang lumayan bergengsi. Kedua orang tua Aswin diajak tinggal di kota, tapi mereka lebih memilih tinggal di desa dan menggarap beberapa petak sawah yang dibeli Aswin dari hasil kerja kerasnya. Bude Retno dan Pak De Rahmat kerap datang berkunjung ke rumah Aswin menengok dan mengasuh sang cucu Radit, balita lucu dan cerdas. Oma dan Opa nginep di sini ya, Bobo sama Adit. Iya sayang, atau mending Adit ikut Oma aja yuk Bobo di rumah Oma. Iya, tapi Bunda ikut juga ya. Bunda Adit sama ayah gak usah ikut, Adit aja sendiri ya. Gak mau, pokoknya harus sama Bunda. Begitulah Retno dan Rahmat yang sudah pensiun sebagai ASN merasa sangat terhibur dengan kehadiran cucu yang lucu dan imut ini. Sementara keadaan keluarga, Salsa ternyata tidak seberuntung keluarga Aswin. Mertua Salsa terkena musibah hukum, tertangkap KPK menjadi tersangka penggelapan pajak. Usahanya bangkrut total, bapak mertuanya dipenjara dan ibu mertuanya pulang kampung halaman dan hidup bersama nenek suaminya. Penderitaan Salsa belum berakhir, suaminya mengalami musibah tabrakan beruntun di jalan tol Cipularang dan meninggal dunia 1 hari kemudian di RS. Masih beruntung Salsa seorang pegawai negeri yang memiliki jabatan lumayan bagus, jadi masih mampu hidup layak dan membiayai putrinya, Yasmin, yang kini sudah kelas 1 SMP. Menjelang akhir tahun Aswin ditugaskan di Rutnya mewakili rapat pembahasan pembangunan hotel dan resort di Bantul, Yogyakarta. Aswin menginap di Hotel Ambarukmo selama 3 hari. Menjelang berakhirnya tugas, Aswin bermaksud ingin refreshing sambil membeli oleh-oleh kota Yogyakarta. Aswin memasuki sebuah rumah makan cukup elit. Saat itu tidak banyak pengunjungnya, hanya beberapa ibu-ibu wisatawan seperti dirinya. Saat tengah menikmati nasi gudeg komplitnya, Aswin melihat seseorang yang seperti sudah dikenalnya, tapi wanita itu duduk membelakanginya. Wanita berpostur tinggi semampai berkulit putih berkerudung merah maron duduk sendirian. Ah gak salah, pasti dia gumamnya. Perlahan Aswin berjalan mendekati dan Salsa. Mas Aswin, kok ada di sini? Apa kabar Sa? Hampir 10 tahun ya kita gak pernah ketemu. Kabar aku sih kurang baik mas, berbeda denganmu yang kelihatannya sugih dan bahagia ya. Lo kenapa? Apanya yang kurang baik? Wong kamu tetap cantik dan segar begini. Hehe, benar mas, aku banyak musibah, suamiku meninggal 2 tahun yang lalu. Kedua orang tuaku juga sudah dipanggil Tuhan setahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf Sa, aku betul-betul tidak tahu. Gak apa-apa mas, kita kan bermukim di kota yang berbeda. Aku di Bandung, Mas Aswin di Jakarta. Aku hidup berdua dengan putriku, Yasmin 12 tahun, kelas 1 SMP. Ya aku nerimo aja dengan takdirku ini mas. Kamu nginap di mana Sa? Aku di Hotel Ambarukmo mas. Waduh kok sama ya, aku juga di sana di lantai 3 kamar 303. Hah, aku di kamar 301, berarti tetangga sebelah ya hehe. Aku sendirian, temanku sudah pulang duluan tadi siang kata Aswin. Aku juga, tadinya berdua dengan Erna, tapi dia orang sini, barusan dia pulang nginep di rumah. Saudara katanya, sebetulnya ada kejadian yang tidak Salsa ceritakan kepada Aswin. Tadi waktu di rumah makan itu Salsa sedang melarikan diri dari Rusman, atasannya di kantor. Rusman sudah lama tergila-gila kepada Salsa. Apalagi begitu tahu suami Salsa, Johan meninggal, pengejaran semakin gencar dilakukannya. Walaupun sudah ditolak berkali-kali, tapi Rusman maju terus pantang mundur. Kemarin ia tahu dari Erna bahwa Salsa menginap di kamar 301. Sewaktu Salsa tadi kabur, Rusman menyuap OB, ia berbohong, yang menginap di kamar tersebut adalah istrinya. Rusman masuk dan membubuhkan sejenis obat misterius ke dalam beberapa minuman Salsa yang ada di dalam di kulkas hotel. Setelah itu Rusman cepat-cepat keluar, dengan niat nanti sore atau malam akan menyelinap masuk ke kamar Salsa. Ia pun keluar sambil terus mengintip dari kejauhan. Sang OB bayaran menelepon Rustam ketika ia melihat Salsa akan memasuki lift menuju kamarnya.
Pak, saya barusan melihat istri Bapak naik lift menuju kamarnya. Oke Mas, dalam 20 menit saya akan sampai di situ. Tolong dikondisikan, ya begitulah istri saya kalau sedang ngambek hehe. Ayuksa kita jalan sekarang aja. Aku bawa mobil perusahaan, ujar Aswin. 30 menit kemudian mereka sampai di Hotel Ambarukmo, langsung naik ke lantai 3. Mas, kita ngobrolnya di kamar kamu aja ya, banyak yang harus aku obrolkan dengan kamu. Tapi aku harus mengambil beberapa barangku dulu di kamarku. Oke deh, aku tunggu ya. Salsa bergegas memasuki kamar 301, mengambil koper, beberapa makanan cemilan dan 2 botol minuman kesukaannya dari dalam kulkas. Ia lalu masuk ke kamar 303 yang pintunya sudah dibuka oleh Aswin, lalu menutupnya kembali. Mas, aku numpang mandi dulu. Gak tahan nih gerah hehe. Sementara Salsa sedang mandi, Aswin membenahi makanan dan minuman di atas meja sofa, lalu Aswin memasang flash disk ke TV layar lebar untuk menonton film. Tidak lama Salsa keluar dari kamar mandi. Terlihat segar dan agak seksi karena memakai kaos lengan panjang warna navy dan celana pendek putih sedikit di atas lutut. Aswin sempat terpesona melihat penampilan Salsa, tapi buru-buru mengalihkan pandangannya. Ayo kita duduk-duduk di sini Sa. Mau nonton film apa? Terserah deh, film romantis juga boleh haha. Itu minuman apa Sa? Oh, ini minuman tradisional herbal. Ada rasa jahenya. Ya kalau di Bandung seperti bandrek gitu Mas. Oh bandrek, aku suka. Mereka pun menikmati minuman herbal rasa bandrek yang sudah dibubuhi penyedap rasa oleh si Rusman. Iya bener Sa, enak anget ya kayak bandrek, Aswin meneguknya. Aswin memainkan remote untuk memasang film romantis. Mereka menonton film, duduk berdampingan sambil makan cemilan dan minum bandrek. Spesial itu hampir habis 1 botol. Film pun semakin menampilkan adegan romantis penuh kemesraan, begitu pula dengan Aswin dan Salsa semakin memuncak gairah birahinya, dipacu oleh minuman racikan Rusman. Tanpa mereka sadari tubuh mereka semakin memanas. Tangan mereka bersentuhan, jemari mereka bersatu saling meremas. Mereka pun saling berpelukan, berciuman sangat panas, sangat bergairah. Film di layar sudah betul-betul tidak ditonton lagi. Mereka terus bergumul di sofa panjang. Salsa sudah duduk di pangkuan Aswin, mereka terus berciuman semakin dalam. Mereka refleks membuka semua pakaian mereka hingga tak bersisa. Minuman herbal itu sudah dibubuhi obat perangsang dosis tinggi. Sehingga gairah tempur mereka menjadi berlipat-lipat lebih dahsyat, akhirnya mereka dapat meraih puncak asmara berkali-kali dan maksimal. Mereka pun terkulai dan tertidur pulas sekali. Jam 3 Aswin terbangun, lalu duduk, tertegun dan berpikir keras. Wah, ada yang gak beres ini. Pasti ada zat perangsang ke dalam minuman herbal itu. Aswin langsung berjalan ke kamar mandi. Setelah mandi Aswin kembali ke tempat semula, dia mengamati cemilan dan lebih khusus botol minuman herbal itu. Lalu meraih botol itu, menggeleng-gelengkan kepala. Mas Aswin, sepertinya ada yang gak beres ya. Sa, di mana kamu membeli minuman itu? Itu Erna yang beliin. Udah biasa kok, setiap dia pulang dari Yogyakarta pasti aku dibawain, tapi gak pernah seperti ini. Erna, ada gak orang lain selain Erna? Salsa berpikir keras. Apa mungkin dia ya? Dia siapa? Mas, maaf aku belum cerita. Sejak suamiku, Mas Johan, masih hidup, Pak Rusman atasanku di kantor sudah mengejar-ngejar aku. Apalagi setelah aku menjanda dia semakin gencar ngejar-ngejar aku. Sudah aku tolak berkali-kali, tapi dia orangnya maniak maju terus kayak badak gitu. Yang ditugaskan ke sini kan cuma aku dan Erna, tapi ternyata dia malah menyusul juga ke sini. Mas tolong, aku takut. Wah jelas sudah, dia pasti pelakunya. Pasti dia tadi masuk ke kamar kamu dan memasukkan obat perangsang ke dalam minuman herbal itu dengan dosis tinggi. Pantas kamu sangat agresif sekali. Waduh betul-betul gila. Berarti dia sudah merencanakan akan memperkosa aku. Huk, aku makin takut Mas. Aduh gimana dong Mas, kita tadi sudah berzina,
Aku takut azab Allah Mas. Ya tenang dulu, jangan panik. Sekarang kita harus cepat keluar dulu dari sini. Coba kasih aku kartu akses kamarmu. Aku akan ambil barang-barang kamu, terus kita cepat-cepat tinggalkan hotel ini. Kamu tunggu dulu di sini ya, jangan kemana-mana. Lalu Aswin bergerak sangat cepat mengambil semua barang Salsa. Ayo Sa, cepat kita turun, kita langsung cabut. Tapi Mas, aku belum sempat mandi, gimana dong? Gampang, nanti aja mandinya di toilet bandara. Tepat jam 4 mereka melaju ke bandara. Aswin menitipkan kunci mobil ke resepsionis lalu menelepon sopir perusahaan yang di Jogja untuk mengambil kunci mobil itu ke resepsionis bandara. Mas, kita terbang ke Jakarta aja, jangan ke Bandung. Aku mau nginap di rumah tanteku aja. Aswin membeli tiket VIP, lalu mengantar Salsa mandi dulu di toilet bandara. Kini mereka sudah duduk di pesawat. Salsa nampak tenang dan sudah bisa tersenyum. Nah gitu dong, senyum, kan cantik. Tadi sudah keramas mandi besar. Kan abis itu sampai berkali-kali, hot sekali hehehe. Ih kamu Mas, aku jadi malu. Tapi, ujar Salsa mesem-mesem. Tapi kenapa? Nyesel. Kamu hebat Mas, luar biasa. Aku belum pernah ngerasain kayak gitu. Mas, apa? Kita harus menikah Mas. Kita sudah berzina. Kita harus tebus dosa besar ini. Aswin agak kaget dan merenung, tapi yang dikatakan Salsa memang benar, dia wajib bertanggung jawab. Oke, tapi harus kita rahasiakan dulu ya, untuk sementara waktu. Kita nikah siri aja dulu, enggak apa-apa kan? Iya, yang penting sah di mata Allah dulu Mas, jangan nambah-nambah dosa lagi. Iya baiklah, tapi kamu jadi istri kedua gak apa-apa. Kan aku sudah punya istri dan anak. Salsa hanya mengangguk pasrah. Dia berpikir, lebih baik jadi istri kedua daripada berzina dan selingkuh. Sesampainya di Jakarta mereka keluar halaman bandara. Sa, kita cari makan dulu. Lapar nih, abis kerja berat kan kita tadi. Mereka pun menemukan kantin yang sangat nyaman, lalu mereka pesan nasgor seafood dan coklat panas. Salsa menelepon seseorang. Waalaikumsalam, tante, ini aku Salsa, sedang di Jakarta, kalau kunci apartemen siapa yang pegang Tan? Oh, ambil aja ke Pak Hasan, kepala security, atau ke Bu Siti, istrinya. Kamu nanti ke rumah tante kan? Iya tante, siangan atau sore. Sementara itu di Hotel Ambarukmo, Rusman sedang marah-marah KPD Joni, OB yang dia bayar. Mas Joni, Anda ini terima uang cukup besar kan dari saya? Kenapa Anda bekerja tidak profesional? Istri si sudah pergi tanpa kamu tahu jam berapa dan kemana. Bagaimana ini? Lolo Pak, si ini kan hanya cleaning service, bukan security atau housekeeper. Tugas saya ada shiftnya, waktu itu saya shift pagi sampai sore. Waktu saya telepon Bapak sore kemarin itu sudah waktunya saya pulang. Nah, apa yang terjadi malamnya saya tidak tahu dong. Lagi pula maaf ya Pak, kenapa Bapak sampai tidak tahu kesibukan istri sendiri? Kan Bapak bisa telepon istri Bapak. Saya mau kembalikan saja uang yang dari Bapak kemarin. Joni pun jadi tersinggung dan balik marah. Buru-buru Rusman meminta maaf, sadar akan kebodohannya. Oh maaf ya Mas Joni, saya jadi kebawa emosi. Istri saya itu memang perempuan yang sangat susah diatur. Permisi. Rusman pun ngeloyor pergi entah kemana. Salsa tiba di apartemen atas nama almarhum Johan, diantar Aswin dengan taksi biru. Ia memasuki ruangan security. Bu Johan, jam berapa dari Bandung Bu? Iya Pak, saya ada urusan keluarga di Jakarta, ini saya diantar saudara sepupu saya. Oh iya Bu, ini kartu aksesnya. Iya Pak Hasan, terima kasih ya. Mereka pun masuk ke dalam apartemen itu. Sebentar Mas, aku mau telepon anakku dulu. Lalu Salsa telepon Yasmin putrinya. Yas, Mama ada tugas ke Jakarta dulu, 2 harian. Kamu amankan di rumah dengan Bisari. Iya Mam, aman kok. Oh iya Mam, tadi jam 8-an ada Bapak Rusman tanya Mama, katanya Mama belum masuk. Masuk kantor. Oh iya, nanti Mama kabarin dia.
Terpaksa Salsa bohongin putrinya. Lalu Salsa berbalik dan memeluk Aswin dan mereka berciuman lagi penuh kangen. Mereka berciuman cukup lama, tapi Aswin perlahan merenggangkan pelukannya. Stop, direm dulu ya Sa, nanti kebablasan lagi. Kamu kan nafsunya besar sekali, haha. Abis aku kangen sama kamu Mas. Udah 10 tahun gak ketemu. Kangen dan pengen itu bedanya tipis loh. Iya sih, abis enak, hihi. Oke, kita percepat aja ya nikahnya. Family kamu ada di Jakarta atau di Bandung? Aku hanya punya Tante Eli aja yang di Pasar Rebo, Jaktim. Om Bar, suaminya Tante juga sudah meninggal. Di Bandung udah gak ada keluarga dekat, paling sepupu jauh ayah di Garut. Selain itu aku juga sudah membuat surat permohonan untuk pensiun dini. Suratnya sudah siap, tinggal nyerahin ke biro kepegawaian. Kalau gitu kita nikahnya besok aja, disaksikan Tante Eli. Bisa kan? Kalau nikah siri sekarang aja Mas, di sini juga bisa. Tante Eli tinggal diajak aja ke sini. Wah, kamu gesit sekali ya. Boleh, lebih cepat lebih baik. Tapi aku anti-anti ya. Aku kan masih merahasiakan kepada Anissa istriku. Jadi pastinya belum bisa semena-mena waktunya bersama kamu. Ngerti kan? Iya Mas, aku sangat mengerti kok, aku sadar sebagai istri kedua. Lalu Salsa menunduk dan menangis di dada Aswin. Aswin memeluk dan mencium kening Salsa. Maafkan aku sayang. Kita masih darurat, sabar ya. Mas, kira-kira Anissa akan marah besar dan menghajar aku gak iya? Insya Allah tidak akan. Anissa itu orangnya sangat solehah dan penyabar bijaksana, asal jangan dibohongin aja, hehe. Yah, kita kan sudah selingkuh. Sudah bohongin Anissa. Aduh, aku sudah berbuat dosa besar nih. Ya udah, coba sekarang telepon Tante Eli dulu. Semoga semuanya berjalan lancar dan ada dalam ridhonya Allah, amin. Malam harinya Tante Eli datang bersama Ibu Siti dan Pak Hasan. Aswin lalu bicara kepada Tante Eli dan Pak Hasan. Tante Eli, Pak Hasan dan Ibu, dari hati yang terdalam saya mohon maafkan kami, khususnya saya, membuat para orang tua menjadi repot karena ulah kami ini. Insya Allah kami menikah karena Allah. Sekali lagi maafkan kami. Pada waktu yang baik nanti kami akan mendaftarkan pernikahan ini ke KUA secara resmi. Hasan pun menimpali. Baik, Mas Aswin, kami mengerti, kami sudah mendengar dari Ibu Eli. Oh iya Pak Penghulu dan 2 orang rekannya sedang mau ke sini sebentar lagi. Lalu Eli menambahkan, Pak Hasan, Bu Siti, saya menyaksikan dari awal mereka ini. Mereka berpacaran dari SMA, sekitar 6 tahunan, saya pikir mereka akan segera menikah. Tiba-tiba kedua orang tua mereka menikahkan Salsa dengan Johan. Kasihan mereka ini dua-duanya hancur-hancuran. Biarlah mereka berjodoh walaupun dengan cara yang darurat, yang penting sah di mata Allah. Assalamualaikum. Pak Hasan menyambut kedatangan Pak Penghulu dan 2 rekannya. Waalaikumsalam, mangga Pak Haji silahkan. Ijab kabul pun dilaksanakan dengan wali hakim, dan Pak Hasan dan rekan Pak Haji Amir sebagai saksi. Terima sais nikah dan kawinnya Salsabila Hafsari binti almarhum Arman Kurniawan dengan mas kawin uang sebesar 50 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikianlah Aswin dan Salsa Syah menjadi suami istri secara agama Islam. Setelah menutup dengan doa penghulu dan 2 orang rekannya diikuti Pak Hasan dan Bu Siti pamitan pulang. Tante, besok ya kami antar pulangnya. Sekarang Tante tidur aja di kamar bawah. Kami yang di atas. Tante Eli hanya mengangguk, dia memang sudah sangat ngantuk. Salsa pun sangat semangat menarik suaminya ke kamar atas yang cukup luas itu. Salsa langsung merangkul Aswin dan mengajaknya bertarung di atas kasur king size. Seperti biasa, Salsa langsung naik mengendalikan permainan dari atas. Salsa bergerak luar biasa lincah dan penuh gairah. Terus menari goyang ngebor tiada henti dengan cepat dan powerful. Terjeda sebentar saat Salsa bernyanyi histeris dan mengejang. Lalu Aswin membalikkan posisi menjadi posisi menyerang. Serangan Aswin tajam menghujam.
Akhirnya banjir lahar panas pun mengaliri sawah yang sudah lama dilanda kekeringan kemarau panjang. Skore 2-1 untuk Salsa. Mereka pun berpelukan dengan senyum kebahagiaan. Mas Aswin, sumpah baru kali ini aku meraih puncak berkali-kali dan maksimal sekali. Kamu the best. Terima kasih ya Mas. Iya sayang. BTW kamu ber-KB enggak? Gak Mas, biar aja. Aku juga pengen punya anak dari kamu hehe. Hari ketiga Aswin pun pulang ke rumahnya. Anissa tahunnya tugas Aswin diperpanjang oleh bosnya. Nisa memeluk dan menciumi suaminya penuh kerinduan. Yang Adit udah bobo. Udah Mas, baru 10 menitan. Nisa terus mencumbui Aswin dan membuka semua pakaiannya sampai tak bersisa. Begitupun Aswin sudah mencopoti semua yang melekat di tubuh istrinya. Aswin ingin memberikan Nisa servis istimewa. Ia ingin membayar dosa perselingkuhannya dengan Salsa. Aswin membuat Nisa melayang berkali-kali sehingga Nisa tersenyum penuh kepuasan. Mas terima kasih ya, indah sekali. Aku makin cinta sama Mas. Mas juga sangat sayang sama Nisa. Istri yang sangat cantik dan solihah. Dan selalu hot hehe. Akhirnya Yasmin dipindahkan sekolahnya ke Jakarta. Rumah yang di Bandung dijual, dibelikan rumah di klaster Pasar Rebo, Jaktim. Salsa akhirnya bertemu dengan Anissa. Mereka sepakat hidup damai saling menghormati dan saling menyayangi di bawah naungan Aswin suami yang selalu adil untuk kedua istrinya dan anak-anaknya. Kebahagiaan mereka bertambah lagi dengan hamilnya Salsa. Ini agak di luar dugaan, mengingat umur Salsa sudah 37 tahun. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tepat memasuki usianya ke-38 lahirlah Askia Kirani si bayi mungil yang amat cantik rupawan. Kebahagiaan Aswin dan Salsa semakin sempurna, didukung oleh Anissa yang sangat telaten turut merawat Askia yang merupakan adik kesayangan Abang Raditya, sang putra kesayangan Anissa dan Aswin. Pada hari lebaran Aswin, Anissa dan Salsa, Raditya dan Askia. Silaturahmi KPD Bude Retno dan Pak D Rahmat membuat Bude dan Pak D sangat senang bertemu dengan dua istri Aswin yang sama-sama solehah dan antusias sekali bertemu dengan Raditya dan Askia. Hari berikutnya mereka menuju kampung halaman Aswin untuk sowan kepada Nenek Nuning dan Kakek Parto, kedua ortu Aswin. Sungguh kebahagiaan yang tiada terkira bagi Nuning dan Parto bisa berkumpul dengan anak, mantu, dan kedua cucunya. Mereka tak henti-henti mengucap syukur kehadirat Allah atas nikmat yang diberikan.